Salam buat kita semua. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Niko Prangitan Putu, Prodi Kepemimpinan Kristen, NIM 2002-03-07. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana gambaran ke depan dalam sebagai menjadi pemimpin yang baik setelah lulus kuliah ini. Jadi yang pertama yang harus saya jelaskan yaitu yang pertama itu pendahuluan, yaitu saya akan menjelaskan bagaimana menjadi pemimpin yang baik itu. Yang kedua itu langkah-langkah yang saya lakukan untuk mencapai yang saya buat. Yang ketiga itu di sini saya akan menerapkan 3 tipe kepemimpinan yang saya terapkan dalam setelah saya menjadi pemimpin. Dan yang keempat itu saya akan menjelaskan landasan Alkitab mengenai tipe-tipe yang saya terapkan, dan sekaligus saya akan menjelaskan tokoh Alkitab yang saya idolakan. Saya lanjut. Pendahuluan. Pemimpin yang baik adalah mereka yang mempunyai sifat yang kuat, tegas, tetapi sekaligus rendah hati. Seorang pemimpin yang baik akan selalu memberikan feedback mengenai hasil kerja yang tim. Misalnya, ketika tim menyelesaikan pekerjaan yang baik, maka saya memberikan feedback positif. Jangan lupa untuk memberikan feedback dari kepemimpinan Anda sebagai bahan evaluasi sendiri. Contoh pemimpin yang baik adalah adanya rasa tanggung jawab yang kuat untuk memimpin para anggotanya. Pemimpin yang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan anggotanya yang mempengaruhi perusahaan atau organisasi yang Anda terapkan. Artinya, pemimpin adalah agen perubahan, yaitu seseorang bertindak mempengaruhi orang lain lebih dari tindakan mempengaruhi dirinya. Kepemimpinan terjadi ketika suatu anggota kelompok mengubah motivasi atau kompetensi orang lain dalam kelompoknya tersebut. Kepemimpinan etis juga menjadi daya tarik calon kandidat untuk melamar pekerjaan. Pemimpin yang etis memiliki pengaruh positif bagi orang-orang yang dipimpinnya dengan mendorong sikap dan tindakan berdasarkan nilai-nilai moral yang sama. Pemimpin yang akan menjadi teladan dan menciptakan lingkungan kerja yang beretika dan membangun reputasi perusahaan yang kuat. Yaitu yang saya lakukan, yaitu langkah-langkah yang saya lakukan untuk menggapainya. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, serta menetapkan tahap-tahap yang dibutuhkan untuk mencapainya. Adanya planning bertujuan agar adanya sebuah arahan yang jelas untuk menyusun masa depan atau gambaran beberapa langkah ke depan. Perencanaan harus bersifat sederhana agar mudah dimengerti dan mudah mengatur strategi, membuat analisis terhadap pekerjaan yang dikerjakan. Selanjutnya yaitu tujuannya adalah yang pertama yaitu memberikan pengarahan yang baik. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian. Yang ketiga, meminimalisir pemborosan. Yang keempat yaitu menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya, yaitu proses pengontrolan dan evaluasi. Jadi setelah saya menjadi pemimpin, saya akan menerapkan 3 tipe kepemimpinan. Yang pertama yaitu tipe kepemimpinan demokrasi. Mengapa saya mengambil tersebut? Bahwa tipe kepemimpinan demokrasi ini masih menjadi tipe yang disukai oleh karyawan. Bukan tanpa alasan, gaya kepemimpinan demokrasi akan tetap bertanggung jawab penuh terhadap semua karyawan dengan tetap memberikan kebebasan sepenuhnya untuk karyawan menyelesaikan beban pekerjaan sesuai dengan kemampuan. Tidak ketinggalan, kepemimpinan yang demokrasi umumnya akan sangat bergantung pada komunikasi. Alasannya sebagai pemimpin yang baik tentunya menerima dan mampu menampung keluhan ataupun tanggapan dan ide dari karyawan supaya menghasilkan keputusan bersama dan menghasilkan hasil yang maksimal. Yang kedua yaitu tipe kepemimpinan karismatik.
Tipe kepemimpinan karismatik bisa dibilang adalah salah satu bentuk kepemimpinan yang paling umum. Jenis kepemimpinan ini mengedepankan nilai-nilai positif serta kepribadian yang kuat. Pemimpin ini dapat menjadi contoh bagi para anggota tim dan mengajak mereka menjadi lebih yang baik. Selanjutnya itu yang ketiga, yaitu tipe kepemimpinan strategi. Tentunya untuk membentuk kinerja dan forma yang lebih baik di perusahaan, seringkali tipe kepemimpinan strategi ini sangat dibutuhkan saat perusahaan sedang berada dalam masa transisi atau adaptasi. Artinya, pemimpin diharapkan mampu memberikan peran dan bentuk untuk kelancaran masa transisi perusahaan tersebut. Mengapa saya memilih tipe kepemimpinan ini? Karena tipe ini memiliki banyak strategi ataupun cara. Jadi bila keputusan yang pertama tidak maksimal, maka ganti strategi untuk mencapai hasil yang maksimal. Dari sekian banyak yang saya jelaskan, bahwa di sini juga saya akan menyampaikan landasan Alkitab mengenai tipe-tipe yang saya terapkan, yaitu dalam Kejadian 2 ayat 9-20. Dalam nats ini menceritakan Allah mengajak manusia sebagai rekan sekerjanya. Hal ini jelas merupakan ciri kepemimpinan demokrasi yang diterapkan Allah dengan meminta partisipasi oleh ciptaannya. Dalam Yeremia 29 ayat 11, nats ini juga menceritakan bagaimana Tuhan memberikan rancangan-rancangan baik dan banyak kepada kita atau kepada manusia. Selanjutnya yaitu tokoh Alkitab yang saya teladani kepemimpinannya. Tokoh Alkitab yang saya teladani yaitu Daud. Karena ia percaya kepada Tuhan, pastinya ada pertolongan dan topangan daripada Tuhan. Karena kepemimpinan Daud berkenan kepada Tuhan dan mengetahui kehendak Tuhan. Setiap Daud mengambil keputusan, ia selalu berdoa kepada Tuhan. Dan Daud bertanggung jawab semua keputusan yang ia nyatakan. Keteladanan Daud yang saya ambil yaitu yang pertama yaitu percaya penuh kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Yang kedua yaitu tidak pendendam. Yang ketiga selalu berdoa kepada Tuhan. Yang keempat menghormati relasi dengan orang lain. Yang keenam mendengarkan kritik orang lain atau demokratis. Selanjutnya yang ketujuh yaitu melakukan perintah Tuhan. Jadi sekian dari yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.